mengusulkan revisi UU ITE apabila UU yang berlaku sekarang itu dianggap masih kurang bisa memberi rasa keadilan dan masih buat masyarakat tuh menjadi takut untuk menyampaikan hak-hak demokrasinya. Selamat pagi Pak Eding dan teman-teman. Pada pagi yang cerah ini, kami dari kelompok 1 akan berpresentasi mengenai public relation dalam dunia politik. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Saya, anggota dari kelompok 1, Niko Saputra, lalu dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya. Saya Calvin Wijaya. Nama saya Sally. Nama saya Stefani Hartono. Nama saya Budaya. Dan saya Mario. Ya, baik. Pertama untuk studi kasus akan dijelaskan oleh teman saya Sally. Ya, silakan Sally. Oke, jadi untuk memulai penjelasan materi kita, kelompok kita pada hari ini, kelompok kami itu akan menggunakan studi kasus itu dari artikel ini tentang Fajrul Rahman yang merupakan juru bicara dari Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi Fajrul Rahman di sini berperan sebagai PR politik yang menyampaikan pesan atau respon dari Presiden Jokowi terkait masukan dari berbagai pihak tentang UU ITE yang dianggap tuh tidak adil dan merugikan pihak tertentu. Nah, Undang-Undang ITE yang ada sekarang itu dianggap kurang menunjang hak demokrasi dari para rakyat. Banyak yang jadinya ragu buat menyampaikan aspirasi atau pendapatnya karena takut dipidanakan. Nah, oleh karena itu, Presiden Jokowi memberikan tanggapannya dan mengusulkan revisi UU ITE apabila UU yang berlaku sekarang itu dianggap masih kurang bisa memberi rasa keadilan dan masih buat masyarakat tuh menjadi takut untuk menyampaikan hak-hak demokrasinya. Nah, Presiden Jokowi itu mengimbau aparat hukum dan keamanan untuk bisa lebih selektif dalam menangani pelanggaran UU ITE. Semua hal ini disampaikan ke publik dan media oleh juru bicara Presiden, yaitu Fajrul Rahman sendiri, yang dalam kasus ini itu berperan sebagai PR politik. Nah, dan dalam kegiatan menyampaikan kepada publik ini, juru bicara Presidennya juga mengidentifikasi dan aktif mengumpulkan segala respon dari masyarakat terkait hal ini. Dia juga mengimbau dan mempersuasi masyarakat untuk lebih kritis dan lebih detail lagi dalam membaca ketentuan UU ITE agar nantinya nggak ada salah pengertian. Nah, mungkin biar lebih jelasnya lagi tahu apa sih aktivitas PR politik sebagai persuasi dan juga apa sih pengertian dari PR politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Ya, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang adanya pengertian dan tujuan PR politik. Nah, sebelum masuk konteks PR politik itu sendiri, kita perlu tahu ya mengenai apa sih itu public relation sendiri ya. Public relation sendiri yang kita secara umum kita tahu ya merupakan profesional sekaligus praktisi komunikasi ya yang menjadi penghubung tadi yang kayak peran Fajrul Rahman itu penghubung antara pemerintah dengan publik. Berarti kalau public relation itu umumnya dengan organisasi dengan publik, ini masyarakat ya publik itu sendiri. Nah, dalam hal ini juga public relation dibutuhkan perannya itu bisa dalam bidang apapun ya. Bisa dalam bisnis dan bidang apa lainnya. Salah satunya dan yang kita dalam konteks ini adalah politik. Nah, maka dari itu yang kita pada umum, kita juga bisa melihat definisi dari public relation serta di dalamnya itu ada berikut perannya sendiri. Nah, kalau menurut Harlow pada tahun 1976 mengatakan bahwa public relation itu sendiri yaitu fungsi manajemen khusus yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi timbal balik, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan publiknya, yang mana perannya dalam melibatkan pengelolaan masalah atau isu, membantu manajemen untuk tetap terinformasi dan responsif terhadap opini publik, mendefinisikan dan menekankan ukuran tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik,
membantu manajemen dan mengikuti secara efektif memanfaatkan perubahan berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mengantisipasi tren dan menggunakan penelitian komunikasi yang sehat dan etis sebagai alat utamanya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini juga public relation kan banyak sering kali ya menganggap public relation itu sebagai penghubung aja gitu, antara organisasi dengan publik gitu, dan menyampaikan informasi atau dan sebagainya. Tetapi di sini kita bisa lihat juga khususnya public relation juga berperan dalam fungsi manajemen pengaturan bagaimana dia mau selain menyampaikan pesan kepada masyarakat juga pesan itu juga merumuskan dan yang beberapa strategi pesan yang menyampaikan. Seperti yang kita ketahui dalam politik, dia juga merumuskan beberapa strategi-strategi pesan-pesan nih komunikasi politik nih yang akan disampaikan dari sesuai dengan organisasi dari harapan organisasi politik sendiri maupun aktor politik itu sendiri ya. Nah, pada itu diperhatikan PR politik yaitu proses manajemen di mana organisasi atau aktor individu untuk tujuan politik melalui komunikasi dan tindakan yang disengaja pastinya berusaha untuk mempengaruhi dan membangun dan memelihara hubungan serta reputasi yang menguntungkan dengan perusahaan publik, utamanya untuk membantu mendukung misi dan mencapai tujuannya. Nah, tujuannya ini sini adalah dia mendukung tujuan dari perannya PR-nya untuk mencapai tujuan organisasi politik atau aktor politik yang berperan gitu ya. Nah, juga di sini public relation politik juga selain perannya dalam komunikasi juga dia juga kan lihat berarti sebagai pelayanan publik ya, yang kita tahu dia menginformasikan sesuatu kepada masyarakat, berarti juga sebagai pelayanan publik gitu, dan membawa sejumlah isu yang menarik perhatian publik gitu. Nah, pelayanan ini bisa baik ke publik internal itu sendiri, organisasi politik, atau maupun eksternal, yaitu masyarakat ya. Organisasi internal itu seperti kan misalnya anggota-anggota di dalam suatu organisasi itu sendiri ya, menghubungkan gitu, antara memadukan gitu antara anggota ini agar dalam organisasi politik itu sendiri akur gitu dalam proses kinerjanya, komunikasinya dan sebagainya. Itu juga perannya ya. Maka dari itu juga kita tahu pihak politik yang pada umumnya itu dalam beberapa aktivitas dilakukan. Dan juga seperti yang kita tahu sudah pernah pelajari sebelumnya kayak ada kampanye politik. Nah, disitulah dia juga kampanye politik menyusun bagaimana sih penyampaian strategi bagaimana nih visi misinya suatu aktor atau organisasi politik itu, kemudian pemasaran politik bagaimana dia melakukan evaluasi dan beberapa strategi pemasarannya, pemasaran politiknya seperti apa tadi, baik itu manajemen politik kayak pengaturan hubungan dan sebagainya. Yang paling sering yang kita tahu selanjutnya adalah upaya persuasinya juga, upaya persuasi yang membujuk gitu, mempengaruhi masyarakat. Yaitu penelitian terhadap politik, perkembangan politik saat ini, pada politik dunia, dan urusan-urusan publik yang terjadi ya, kayak beberapa tanggapan kayak masalah-masalah kayak tadi undang-undang kita yang menjadi permasalahan di masyarakat, menjadi urusan publik gitu. Nah, selanjutnya untuk lebih tahu tentang berarti apa sih tujuan dari public relation politik itu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Nah, jadi sesuai yang dijelasin Niko tadi, kan pada dasarnya aktivitas PR politik itu punya tujuan buat bisa dapat dukungan secara internal dan eksternal. Kalau misalkan yang internal itu kayak anggota partai politik, terus kalau misalkan yang eksternal itu kayak masyarakat, stakeholder, dan lain-lain. Terus juga di sini dijelasin juga menurut Herianto dan Sarkasi dalam public relation politik. Tujuan PR politik adalah menjelaskan solidaritas dan kohesivitas internal organisasi melalui upaya pelayanan publik internal, sehingga seluruh komponen dan sumber daya politik organisasi bisa dioptimalkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menjembatani hubungan organisasi dengan publik eksternal dalam rangka menumbuhkan kesepahaman dan dukungan atas sejumlah program dan tujuan khusus organisasi, memperoleh penemuan-penemuan, penyimpulan-penyimpulan, dan rekomendasi atas sejumlah isu dan dinamika politik yang berkembang. Terus juga yang terakhir, mengetahui secara pasti posisi kekuatan, kelemahan, dan peluang, serta tantangan organisasi di tengah hubungannya dengan berbagai pihak di internal maupun eksternal organisasi, melalui evaluasi yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.
Selanjutnya, menurut Herianto dan Sarkasi tahun 2012 dalam Public Relation Politik, dalam aktivitas persuasi oleh PR politik itu tuh setidaknya ada 8 pendekatan aktivitas persuasi yang pada umumnya sering dilakukan dalam penerapannya. Jadi yang pertama itu ada relasi politik dengan publik. Fokus pendekatan ini tuh pada proses identifikasi, pencarian, dan pengaturan hubungan dengan orang-orang kunci atau key audience. Jadi pendekatan ini tuh menganggap PR sebagai manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dan publiknya. Aktivitas ini tuh sebenarnya berangkat dari proses marketing politik. Contohnya tuh partai politik yang menggali efektivitas dan efisiensi pemilih dalam pemilu dengan cara mengumpulkan data melalui polling dan focus group. Yang kedua itu tuh ada paradigma politik Grunigian. Tindakan pokok pendekatan ini tuh pada bagaimana PR mengembangkan mutual benefit atau keuntungan bersama. Jadi prasyarat utamanya itu tuh harus ada two-way symmetrical communication. PR dilakukan melalui riset tentang identifikasi pemikiran pemilih atau masyarakat agar bisa melahirkan situasi yang win-win. Yang ketiga ada hype politik atau political hype. Ini merupakan kerja PR yang mengambil pendekatan publisitas. Jadi di sini persuasi banyak dilakukan melalui media relations. Rumusannya itu make noise untuk menggapai perhatian masyarakat. Ya, contohnya press release dan membangun hubungan dengan wawancara. Yang keempat itu ada persuasi politik atau political persuasion, merupakan pendekatan yang berfokus dalam memposisikan hubungan kekuasaan dalam mempengaruhi. Jadi pendekatan ini tuh diidentikan dengan propaganda. Jadi persuasi dilakukan untuk memperkaya informasi dan mengubah perilaku serta sikap audiens. Selanjutnya yang kelima itu ada manajemen hubungan politik. Dan jadi manajemen hubungan politik itu adalah pendekatan manajemen yang tujuannya itu untuk memberi tekanan dan lobby dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Selain itu, pendekatan ini juga memaksimalkan ide dan kontak terhadap individu-individu aktivis organisasi yang menjadi bagian dari kebijakan komunitas. Selanjutnya, yang keenam itu ada pendekatan manajemen reputasi politik. Nah, itu tuh pendekatan yang menekankan pada manajemen lintas hubungan. Nah, ada fokus dalam identifikasi, pengaturan, dan perubahan pada reputasi organisasi. Pendekatan ini menggunakan tindakan persuasif untuk menajamkan opini, baik key audience maupun public opini secara luas, sehingga bisa mengarahkan opini publik sesuai dengan harapan institusi. Nah, yang ketujuh itu ada hubungan publik politik. Nah, pendekatan ini itu adalah perspektif yang umumnya banyak digunakan di Eropa. Fokusnya itu working in public dengan cara memberikan perhatian lebih kepada penanganan isu-isu HAM dan juga kebebasan berbicara atau freedom of speech. Yang ke-8 atau yang terakhir itu ada pembangunan komunitas politik. Nah, pendekatan ini itu fokus pada menciptakan dan mengatur rasa memiliki komunitas atau sense of community gitu. Nah, jadi pendekatan ini dianggap cocok untuk mengurangi konflik dan biasanya itu digunakan di Midwestern United States. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari PR politik itu sendiri. PR politik itu dapat, yang pertama ada karakteristiknya ada 3, yaitu yang pertama komunikasi itu bertujuan, sehingga PR politik sendiri dapat menerapkan tujuan khusus dari kepentingan organisasi politik. Dan yang kedua, dari kata-kata sendiri kita bisa lihat ada intensionalitas, yang artinya ada kesengajaan. Jadi PR politik sendiri secara sengaja menjalankan proses komunikasi untuk mempengaruhi lingkungan politik. Yang ketiga, PR politik sendiri merupakan mekanisme yang sistematik, sehingga PR politik berjalan secara terencana, terarah, sistematis, dan berkesinambungan dalam mencapai suatu tujuan dari organisasi itu sendiri.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari PR politik sendiri. Nah, public relation yang pertama, public relation politik itu dapat membangun keterpaduan kelompok dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal secara alamiah yang dilakukan secara terencana, teratur, dan berkesinambungan. Nah, kelompok yang dimaksud di sini itu mengarah pada anggota dari organisasi politik atau partai politik. Nah, maksudnya keterpaduan kelompok di sini itu menciptakan ada daya tarik, ada keyakinan dan motivasi dalam lingkungan internal eksternal itu sendiri untuk mencapai tujuan yang sama nantinya. Nah, yang kedua, public relation politik dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, seperti dalam rangka mobilisasi sosial, implementasi hubungan, kepatuhan, dan integrasi. Nah, seperti yang kita tahu kan public relation itu selalu menjadi penghubung. Nah, kalau dalam politik sendiri, contohnya adalah dengan pemerintah dan masyarakat, mengkomunikasikan tentang suatu peraturan atau apapun itu ya yang bisa menggerakkan masyarakat nantinya. Terus public relation politik dapat menjadi teknik penyerahan dukungan atau tuntutan sebagai masukan dan digunakan dalam sistem politik. Yang keempat, public relations politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi kepada warga masyarakat untuk perolehan dukungan, dan selanjutnya juga ada public relation itu bermanfaat dalam mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan oleh lembaga-lembaga politik. Nah, sehingga memungkinkan munculnya nih adanya kesamaan atau homogenitas antara organisasi dengan publik gitu loh. Jadi mereka memiliki pemahaman yang sama. Oke, lanjut. Oke, sebelum Mbak menuju kesimpulan, saya ingin menceritakan kaitannya dengan studi kasus itu ya dari beberapa tadi penjelasan yang disampaikan. Nah, kalau khususnya dari kita tahu kan tadi bahwa dari ada aktivitas persuasi yang dilakukan oleh juru bicara Presiden, Pak Rahman juga dalam hal ini kalau kami analisis, yaitu mereka melakukan beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang terlihat yaitu pertama adalah relasi politik dengan publik. Dia pertama kali melakukan proses identifikasi dulu terkait sebuah permasalahan yang terjadi kan. Seperti kayak masalah undang-undang ITE itu menjadi sebuah permasalahan karena pertama-tama kan adanya yang mau ceritakan kembali ya mengenai kasus itu juga. Pertama Presiden Joko Widodo kan waktu itu meminta masyarakat untuk lebih memberikan kritik dalam membangun gitu ya, dalam bagaimana perbaikan kedepannya untuk undang-undang atau dan sebagainya gitu untuk kenegaraan gitu. Nah, kemudian ada permasalahan lagi dari beberapa politisi mengatakan salah satunya mantan presiden ya Yusuf Kala juga mengatakan, oh kalau di sini ternyata ada bagaimana kritik itu tanpa dipolisikan kan gitu. Yang berhubungan juga nanti dibahas dengan adanya undang-undang ITE itu sendiri yang isinya tuh kurang relevan gitu, atau dalam penerapannya itu nggak sesuai gitu, sehingga banyak menyusahkan juga dalam penerapannya sendiri. Nah, maka dari itu pihak politik dalam menanggapi itu kan khususnya Pak Rahman juga mengatakan kritik itu harus sebelum kritik kan alangkah baiknya mempelajari dulu kriteria-kriteria dan ketentuannya apa terlebih dahulu gitu. Nah, dalam hal ini juga dia identifikasi ternyata permasalahannya kenapa di dalam masyarakat seperti banyak kasus yang terjadi ya kayak masyarakat nih identifikasi berarti kenapa mati masyarakat sendiri yang waktu itu dikatakan berarti belum belum begitu paham mengenai kritik apa sih maksudnya yang Jokowi inginkan gitu, Presiden Jokowi untuk bagaimana gitu perbaikan ke depannya gitu pelaksanaan negara gitu. Maka kritik bukan berarti selalu mengarah ke negatif sebenarnya, melainkan itu kritik membangun gitu maksudnya. Nah, dalam hal ini Pak Rahman juga setelah berarti permasalahan adalah berarti permasalahan masyarakat belum memahami kritik gitu. Arti kritik sesungguhnya bukan berarti kritik itu negatif gitu. Dan pencarian bagaimana nih permasalahan, ternyata permasalahannya adalah karena terbatas di Undang-Undang ITE itu sendiri. Maka dari itu dia melakukan pencarian identifikasi pencarian bagaimana nih solusi-solusinya terkait berbagai upaya pelaksanaan politik yang sudah dijalankan oleh pemerintah setelah sekian lamanya. Nah, salah satunya di sini adalah dia dengan bagaimana akhirnya merumuskan, oh berarti kalau seperti itu permasalahannya yaitu Undang-Undang ITE itu ada permasalahannya nih. Maka dari itu dia mengajukan kepada beberapa jajaran staf pemerintahan lainnya juga bagaimana
kalau merumuskan nih, Jubir juga ikut dalam perumusan juga bagaimana dia merumuskan revisi undang-undang ITE itu sendiri demi untuk pengaturan hubungan dengan orang-orang yang menjadi key audience gitu. Jadi kayak misalnya baik itu organisasi, baik itu politik ya, partai politik, organisasi lainnya di luar politik, humas dan sebagainya, kehumasan. Nah kemudian juga kayak di sini juga dia menerapkan juga ya dari aktivitas persuasi ini bisa dilihat juga mutual benefitnya juga ya. Dia bertujuan untuk mengembangkan mutual benefit dari komunikasi yang searah gitu. Dan win-win solution salah satunya dengan menyampaikan kepada masyarakat untuk menampung aspirasinya. Dan kayak tadi menyampaikan, boleh presiden itu maksudnya kritik boleh bebas gitu, tapi ya kritiknya membangun tuh gimana gitu. Nah memberikan solusinya. Nah itu ada solusinya bagaimana selanjutnya dengan akan diadakan dengan revisi undang-undang ITE itu sendiri agar masyarakat juga sesuai gitu dengan apa yang masyarakat berarti keinginan, berarti sesuai dengan solusi yang terbaiknya untuk menyelesaikan ini masalahnya bagaimana dengan revisi gitu agar ada timbulnya hubungan yang saling menguntungkan juga, jadi komunikasi searah sepikiran gitu jadinya apa yang sesuai dengan yang diharapkan gitu sehingga menghasilkan namanya win-win solution itu sendiri. Nah kalau untuk dari beberapa tadi itu yang kalau untuk kasus ini aktivitas persuasinya yang ditekankan di sini sih dari relasi politik dengan publik dan paradigma menerapkan juga paradigma politik demikian ini. Nah selanjutnya juga ada dari tadi karakteristiknya ya. Maka dari itu kan kita tahu juga tadi kayak di kasus ini Fajrul Rahman juga sebagai jubir presiden juga melakukan komunikasi yang bagaimana kan dengan revisi undang-undang ITE ini juga mau menerapkan juga tujuan-tujuan khusus untuk kepentingan pemerintahan juga gitu. Bagaimana supaya dipandang publik dan juga dilakukan secara sengaja juga dalam melakukan komunikasi itu kepada masyarakat gitu. Dan yang pasti lagi juga sudah terarah, sistematis dan terencana dalam penyampaiannya itu. Dan tadi juga untuk manfaatnya juga politik juga selain sebagai penghubung juga dia membangun keterpaduan ya kohesivitas baik masyarakat bukan di pemerintahan saja sih dalam pemerintahan tapi melainkan juga di eksternal, internal maupun eksternal si organisasi itu ya dalam politik itu sendiri kehidupan negara ya baik. Ya seperti itu juga memadukan keterpaduan gitu kelompoknya agar masyarakat sendiri juga tidak masyarakat juga pihak eksternal tuh tidak memandang negatif gitu, tidak tentang pemerintahan itu sendiri. Maka itu peran PR politik itu adalah membangun keterpaduan kelompok itu ya dengan lingkungan internal dan eksternal. Begitu juga kayak tadi untuk penyerahan dukungan dan sebagainya menjalankan fungsi sosialisasi yang tadi khususnya yaitu dia menjelaskan bahwa kepada masyarakat ya untuk sosialisasi pada masyarakat untuk memberikan kritik itu boleh gitu, tapi ya sebelumnya juga memperhatikan dengan etikanya juga dalam menyampaikan gitu. Seringkali kan permasalahannya kayak khususnya di media sosial kan masyarakat Indonesia sering netizen gitu ya menyampaikan sesuatu itu tapi tidak memperhatikan unsur etikanya sendiri gitu sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih rumit gitu. Itu sih yang keterkaitan kasus mengenai yang studi kasus yang saya dengan materi yang dibahas pada hari ini. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya itu sadar atau tidak peranan PR itu dalam politik itu tuh sangat diperlukan ya. Jadi PR yang selalu menekankan. Stefani kenapa nggak dibuka videonya? Saya lagi jelek Pak ininya internetnya terus media. Oke. Ya pokoknya PR yang selalu menekankan pada adanya partisipasi publik itu tuh perlu untuk mendampingi dunia politik. PR yang nggak cuma untuk membentuk opini publik yang menguntungkan, tapi juga memupuk opini publik dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta aspirasi publik. Dengan demikian, jelas bahwa PR itu harus hadir dalam mengawal pemerintahan negeri ini. Terkait UU ITE juga yang tadi udah dijelaskan, itu menimbulkan kritik yang dianggap melanggar hukum dan undang-undang, serta memicu sebuah kesalahpahaman. Disitulah peran PR menekan adanya komunikasi timbal balik untuk meminimalisir kesalahpahaman tersebut. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, sekian. Terima kasih.